Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisha Fitri. NIM saya 11950125154. Saya dari kelas Sistem Digital L, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan membahas materi sistem digital yang materi pembahasannya atau sub pembahasannya terdiri dari plexer, rangkaian sekuensi, memori, dan ALU. Plexer sendiri terbagi menjadi multiplexer dan demultiplexer. Rangkaian sekuensi terdiri dari flip-flop, counter, dan register. Memori terdiri dari RAM dan ROM. Dan yang terakhir adalah ALU. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai plexer. Pembagian pertama yaitu adalah multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa inputan data digital dan menyeleksi salah satu dari inputan tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sistem output. Seleksi data inputan dilakukan oleh selector line yang juga merupakan inputan dari multiplexer tersebut. Blok di samping diagram sebuah multiplexer ditunjukkan pada gambar di samping ini. Jadi, gambar di samping ini adalah contoh gambar dari multiplexer. Jumlah data inputan pada multiplexer adalah 2. Selanjutnya, ini adalah tabel kebenaran dari multiplexer yang terdiri dari 4 inputan dan 1 output. Inputannya terdiri dari D0, D1, D2, dan D3. Outputnya yaitu adalah X. Kemudian ini adalah contoh rangkaian multiplexer. Multiplexer 4 inputan dan 1 output. Yang kedua adalah demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima salah satu inputan data dan mendistribusikan ke beberapa output yang tersedia dan juga merupakan kebalikan dari multiplexer. Seleksi data-data inputan dilakukan oleh selector line yang juga merupakan inputan dari demulti tersebut. Blok diagram sebuah demultiplexer ditunjukkan pada gambar di samping ini. Pada gambar di samping ini adalah contoh dari gambaran demultiplexer. Kemudian, ini adalah contoh tabel kebenaran demultiplexer 1 inputan dan 4 output. 1 inputannya terdiri dari INP atau inputan yang selanjutnya yaitu adalah outputnya adalah 0, O0, O1, O2, dan O3. Kemudian ini adalah contoh rangkaian demultiplexer 1 inputan dan 4 output. Kita memasuki materi yang kedua yaitu adalah rangkaian sekuensi. Pembagian pertama adalah flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian logika elektronika yang memiliki 2 kombinasi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop sendiri adalah pengaplikasian gambar logika yang bersifat multivibrator bistabil. Jenis-jenis flip-flop terdiri dari RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. RS flip-flop adalah salah satu dari beberapa jenis flip-flop. RS flip-flop dibedakan menjadi 2 yaitu RS flip-flop sinkron dan RS flip-flop asinkron. Keluaran pada rangkaian flip-flop selalu bersifat kompleks. Dengan kata lain, bila keluaran key sama dengan 1, maka key-node-nya sama dengan 0 dan sebagainya. Huruf R dan S sendiri adalah kependekan dari reset dan set. Selanjutnya, ini adalah contoh dari tabel kebenaran RS flip-flop. Kemudian, ini adalah
Contoh rangkaian RS flip-flop. Lanjut, yaitu JK flip-flop. JK flip-flop merupakan universal dan digunakan paling luas, memiliki sifat dari semua jenis flip-flop jenis lain. Masukan J dan K merupakan masukan data, sebagai CLK adalah masukan clock, keluaran key dan key note adalah keluaran komplementer. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran JK flip-flop. Selanjutnya, ini adalah contoh dari rangkaian JK flip-flop. Memasuki materi selanjutnya, yaitu adalah D flip-flop. D flip-flop mempunyai salah satu masukan data atau D dan clock atau CLK, sedangkan keluarannya diberi label key dan key note. D flip-flop sering disebut dengan flip-flop tunda, menggambarkan apa yang terjadi pada data 0 atau 1. Pada masukan D ditunda satu pulsa dengan pemasukan sampai keluaran key. Ini adalah contoh tabel kebenaran dari rangkaian D flip-flop. Kemudian ini adalah contoh tabel kebenaran dari D flip-flop. Selanjutnya T flip-flop. T flip-flop ini dibentuk oleh suatu rangkaian clock RS flip-flop yang kedua outputnya diumpan balikan kembali pada inputan RS dari flip-flop tersebut. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran T flip-flop. Kemudian ini adalah contoh dari rangkaian T flip-flop. Selanjutnya kita akan membahas tentang counter atau pencacahan. Pencacahan atau counter merupakan jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang tiba pada masukannya. Terdapat dua jenis pencacahan counter, yaitu pencacahan sinkron dan pencacahan tak sinkron. Pencacahan sinkron yang beroperasi serentak dengan pulsa clock kadang-kadang disebut juga pencacahan deret atau series counter atau pencacahan jajar. Kemudian pencacahan tak sinkron yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock atau pencacahan kerut atau ripple counter. Kita akan membahas satu persatu tentang dua jenis pencacahan atau clock. Yang pertama itu adalah pencacahan sinkron. Pencacahan sinkron dinamai juga sebagai pencacahan jajar atau counter paralel. Masukan untuk denyut-denyut slot atau trigger pulses yang juga disebut denyut-denyut lonceng yang dikendalikan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing FF dikendalikan secara serempak oleh sinyal clock. Berikut ini adalah contoh rangkaian dari pencacahan sinkron. Selanjutnya, pencacahan tak sinkron. Pencacahan tak sinkron atau ripple tone counter atau special counter atau serial counter karena output yang dihasilkan masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya dengan cara berurutan. Hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan clock untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop tersebut.
Jenis-jenis pencacahan tak sinkron terdiri dari pencacahan maju tak sinkron atau up counter dan pencacahan desade. Pencacahan maju atau pencacahan maju tak sinkron atau up counter. Yang pertama, dasar dari rangkaian pencacahan ini adalah T flip-flop. Yang kedua, dari gambar dapat terlihat bahwa flip-flop yang pertama adalah flip-flop yang dikendalikan oleh sinyal clock. Umpamakan itu adalah rangkaian flip-flop A, maka output adalah QA yang akan menjadi sinyal clock untuk B. Begitu seterusnya sehingga output C, QC yang akan menjadi sinyal clock D yang akan menghasilkan output QD. Ini adalah contoh dari rangkaiannya. Selanjutnya pencacahan desade. Pencacahan ini menghasilkan kode bilangan dalam bit biner dan akan menghitung sampai dengan batasan yang ditentukan. Salah satunya adalah pencacahan 8421 BCD counter. Pencacahan ini akan menghasilkan bilangan kode 8421 BCD dari bilangan desimal 0 sampai 9. Dengan demikian, pencacahan ini hanya akan menghasilkan maju dari 0000 1001 lalu kembali. Selanjutnya, karakteristik dan kegunaan counter. Karakteristik counter yang pertama, 1. Sampai berapa banyak ia dapat mencacah atau modula pencacah. Yang kedua, mencacah maju atau mencacah mundur. Kerja sinkron atau tidak sinkron. Selanjutnya, kegunaan pencacah. Yang pertama, menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode waktu. Yang kedua, membagi frekuensi. Yang ketiga, pengurutan alamat. Yang keempat, beberapa rangkaian aritmatika. Selanjutnya kita akan memasuki pembagian yang ketiga, yaitu adalah register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi, untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Samping ini adalah contoh rangkaian dari register. Model pergeseran shift pada register. Register geser atau shift register merupakan salah satu perintah fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Model pergeseran shift pada register terdiri dari SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu adalah SISO. SISO itu register geser jenis ini tidak mengubah format data karena dengan data input seri dan keluarannya dalam format seri juga yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Saat sinyal clock diberikan pertama kali, data SI masuk ke flip-flop A. Pada saat clock kedua, data dari flip-flop A masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya sampai keluaran ke SO. Jadi, pada register SISO, untuk membaca data pertama kali dibutuhkan jumlah clock yang sama, banyak dengan jumlah flip-flop yang ada pada register, atau dalam hal ini adalah 4. Samping ini adalah contoh rangkaian dari SISO. Selanjutnya SIPO. SIPO
tergeser ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Di bawah ini adalah contoh dari rangkaian SIPO. Selanjutnya, PISO. Register geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi serial tanpa mengubah nilai dari data tersebut. Contoh rangkaiannya ada di bawah ini. Selanjutnya, PIPO. Register geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data tipe paralel A, B, C, dan D adalah sinyal masukan. Saat clock pemicu diaktifkan clock 1, maka data yang ada akan dikeluarkan secara bersamaan ke Q3, Q2, Q1, dan Q0. Berikut ini adalah contoh dari rangkaian dari PIPO. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu adalah memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU, Central Processing Unit. Fungsi memori sendiri yaitu memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika memori mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, Arithmetic and Logic Unit, sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis memori terdiri dari RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan mengakses data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua adalah ROM. ROM adalah media penyimpan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasikan. Artinya, jika memori mati, maka datanya tidak akan hilang. Data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Founder komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Materi terakhir yaitu adalah ALU. ALU, singkatan dari Arithmetical Logical Unit, adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang bersifat melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Fungsi dari ALU yaitu untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistik. ALU
terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika dan melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika atau logika operator. Sirkuit yang digunakan oleh ALU disebut dengan adder karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasi aritmatika, kombinasional aritmatika. Jenis-jenis adder terdiri dari half adder, full adder, dan parallel adder. Cara kerja ALU. ALU bekerja bersama memori di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan disekuensi atau opkode dan data yang diolah atau operan. Sekianlah penjelasan materi sistem digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.